Abuya Muhtadi Cidahu, Pandeglang, Banten. Sosok ulama karismatik sekaligus paku tanah Banten yang masih hidup. Sosok ulama yang termasuk dalam jajaran Mustasyar PBNU ini adalah seorang putra dari Abuya Dimyati Cidahu, seorang waliullah masyhur yang terkenal dengan kezuhudan dan berbagai karomahnya. Abuya Muhtadi merupakan pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum yang didirikan oleh ayahnya Abuya Dimyati Cidahu. Seorang ulama yang dijuluki sebagai kiainya para kiai ini terkenal sebagai Mufti Asy-Syafi'iyah karena telah menguasai 4 kitab pedoman mutaakhirin Asy-Syafi'iyah, yakni Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihyatul Muhtaj, dan Asnal Mathalib. Bahkan menguasai kitab Raudhatul Thalibin sebagai kitab pegangan khusus para mufti. Selain sebagai Mufti Asy-Syafi'iyah, Abuya Muhtadi juga disebut sebagai Al-Mursyid sebab telah menguasai 14 fantorikoh dan menjadi mursyid torikoh Asyadiliyah. Penggemblengan Abuya Dimyati terhadap putra sulungnya selama 38 tahun ini berpengaruh besar pada Abuya Muhtadi yang kini menduduki posisi intelektual di tanah Banten. Banyak murid-muridnya dari kalangan santri bahkan kiai yang secara langsung menyaksikan karomah beliau. Berikut beberapa karomah Abuya Muhtadi Cidahu dari berbagai sumber yang telah kami padukan. 1. Air sungai yang keruh berubah menjadi bening. Peristiwa aneh ini terjadi pada pertengahan tahun 2019 ketika Abuya Muhtadi menghadiri undangan dalam acara haul seorang ulama yang bertempat di daerah Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kampung Sikluk, Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok. Pada saat itu, di wilayah tersebut memang tengah terjadi krisis air dan kekeringan, dan sungai yang biasa masyarakat setempat gunakan untuk mencuci, mandi, dan hajat lainnya dalam keadaan kotor, bahkan airnya mulai menghitam. Hingga suatu hari, di wilayah tersebut ada peringatan haul seorang ulama yang rutin setiap tahun dilaksanakan. Dan pada saat itu, kebetulan panitia haul mengundang Abuya Muhtadi sebagai pengisi acara pada haul tersebut untuk memimpin istighosah. Hal aneh pun terjadi selesai dilaksanakannya istighosah. Beberapa masyarakat setempat menyaksikan bahwa air sungai yang tadinya kotor dan menghitam berubah menjadi bersih dan bening. Hingga keesokan harinya di waktu pagi, ternyata memang benar bahwa air sungai tersebut berubah menjadi bening dan bersih. Inilah ulama yang sebenarnya. Kehadiran beliau mampu menjadi cahaya pelita di tengah kegelapan. 2. Hadir dalam mimpi seseorang. Ada satu kisah dari seorang kiai yang merupakan salah satu murid Abuya Dimyati Cidahu. Sebagai alumni pesantren Cidahu, beliau merasa kurang seret melihat salah satu putra kiainya keluar masuk istana negara, aktif dalam perpolitikan, dan menjadi ulama pemerintah. Perasaan ini beliau simpan saja di dalam hati. Hingga suatu malam, kiai ini bermimpi mobilnya mogok di suatu tempat yang beliau rasa sudah tak asing lagi. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki di sebuah bengkel, beliau mengelilingi tempat itu yang ternyata sebuah pesantren. Beliau memasuki kobong-kobong santri, mengambil air wudhu di kulah santri, dan sholat 2 rakaat di musola pesantren. Selesai sholat, kiai tersebut dipanggil oleh montir mobil dan dengan segera beliau menghampiri pemilik bengkel. Namun, ketika mau membayar perbaikan mobil, beliau kaget karena pemilik sekaligus montir mobilnya adalah Abuya Muhtadi yang merupakan putra dari gurunya Abuya Dimyati. Dalam mimpinya, montir mobil yang merupakan Abuya Muhtadi itu memakai peci putih, rambut dan brewoknya sudah berwarna putih, dan seluruh pakaiannya. Setelah itu, kiai tersebut pun terbangun dari tidurnya. Beliau tak henti-henti mengucap istighfar dan berkali-kali tawassul kepada Abuya Dimyati. Saya percaya anak seorang waliullah pasti dilindungi doa ayahnya. Abuya Muhtadi memasuki pusat kekuasaan untuk membenahi dari dalam, seperti montir mobil yang diisyaratkan dalam mimpi. Orang yang bekerja di dunia kotor pasti akan terkena kotoran.
tapi kotoran itu tak akan sampai mengotori hati dan tubuhnya, karena sejak awal niatnya sudah bersih, tulus, dan ikhlas. Itulah pentingnya berbaik sangka kepada orang-orang soleh. 3. Seorang santri meminta ongkos untuk pulang. Kisah nyata ini diceritakan oleh salah seorang santri Abuya Muhtadi yang kini telah menjadi imam sebuah masjid di Jakarta Timur. Pada suatu masa saat beliau masih nyantri, beliau dipanggil pulang mendadak sebab orang tuanya meninggal. Beliau pun bingung sebab saat itu beliau tidak memegang uang seperak pun. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk menghadap Abuya Muhtadi dan meminta ongkos. Abuya Muhtadi pun memberikan sebuah amplop kepadanya. Segera beliau mengemas barang-barangnya dan berangkat ke kampung halamannya di Wonosobo. Di tengah jalan beliau membuka amplop putih dari Abuya Muhtadi. Ternyata isinya hanya Rp12.000. Jika dipikir logika, mana cukup uang segitu untuk ongkos perjalanan dari Pandeglang ke Wonosobo? Namun beliau tetap yakin dan husnudon kepada gurunya tersebut. Segera beliau naik bis menuju Jakarta. Saat ditarik ongkos oleh kondektur bis, beliau sodorkan uang Rp2.000. Sontak si kondektur bis pun berkata bahwa ongkos yang dibayarnya kurang untuk ke Jakarta. Ya sudah, Bapak turunkan saya di mana saja, gak apa-apa, jawab beliau dengan tenang. Si kondektur pun diam dan berlalu, hingga akhirnya beliau diturunkan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Qadarullah, kondektur itu memberikannya uang Rp10.000 ketika hendak turun dari bis. Segera beliau bergegas mencari tiket Jakarta Wonosobo yang tarifnya bisa ratusan ribu. Dengan tawakal beliau tetap menuju agen penjualan. Saat beliau hendak sampai ke tempat penjualan tiket, tiba-tiba ada seorang bapak yang bertanya, "Mau kemana, Dek?" "Ke Wonosobo, Pak." "Oh, kebetulan saya ada urusan mendadak, jadi terpaksa batal pulang. Nih tiket saya buat kamu saja, gratis." Masya Allah, betapa nyata pertolongan Allah itu melalui karomah Abuya Muhtadi. Akhirnya, dengan selamat beliau sampai di Wonosobo dan uang saku dari Abuya masih tersisa Rp6.000. Sungguh betapa pentingnya kita husnudon atau berbaik sangka kepada guru, dan karomah para waliullah adalah sebuah kenyataan fakta yang tak terbantahkan. Demikian kejadian luar biasa yang dialami dan disaksikan oleh santri-santri Abuya Muhtadi. Sebenarnya masih sangat banyak kisah-kisah lain yang belum bisa kita ceritakan di sini. Semoga beliau diberikan umur panjang dan sehat selalu, agar terus dapat membimbing kita semua menuju jalan ma'rifatullah, jalan hak yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.